重案组陈帮办。 Hey yo, what's up para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Fans, dimana kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita film kembali. Yang di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Crime Story. Film ini dirilis tanggal 24 Juni 1993 yang disutradarai oleh Craig Wong dan Jackie Chan. Untuk sinopsisnya sendiri, film ini berdasarkan kisah nyata dari seorang pengusaha kaya asal Cina bernama Teddy Wang, yang mana ia diculik pada tahun 1990 untuk kemudian dimintai tebusan yang sangat banyak. Yang sangat memukau dari aksi penculikan ini adalah adanya keterlibatan polisi di dalamnya. Biasanya di dalam film Jackie Chan kita akan disuguhkan dengan adegan kocak di dalamnya. Namun untuk film yang satu ini benar-benar akan menunjukkan keseriusan di dalamnya. So, bagaimana jalan ceritanya? Mari kita masuk ke alurnya. Oke, sebelum lanjut seperti biasa silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin maju dan semakin ramai. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu guys. Oke, film dibuka di mana kita akan diperlihatkan sekelompok geng mafia yang dipimpin oleh seorang polisi sedang mengadakan sebuah latihan untuk agenda penculikan pengusaha kaya bernama Wong, yang mana Wong dan istrinya diketahui memiliki harta yang sangat banyak. Polisi korup tersebut bernama Inspektur Hong. Setelah itu scene berganti di mana kita akan diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Jackie, di mana perannya kali ini ia berperan sebagai seorang polisi dari Biro Kejahatan Triad. Faktanya, meski kinerjanya sebagai polisi sudah tidak perlu diragukan lagi, nyatanya ia memiliki trauma di masa lalu akan sebuah kejadian penembakan terhadap seorang perampok. Terlihat dirinya tengah berkonsul dengan seorang psikiater cantik, yang mana gangguan tersebut masih terus mengganggu pikiran Jackie. Jackie diminta untuk cuti terlebih dahulu agar menyembuhkan rasa traumanya yang ada di pikirannya. Setelah itu, Inspektur Hong dan keempat orang lagi, yang masing-masing adalah seorang pengusaha, tengah membuat kesepakatan bersama untuk menculik Wong, yang mana ternyata mereka menganggap Wong adalah seseorang yang korup yang sering merugikan banyak orang. Untuk itu dibuatlah sebuah perjanjian demi kepentingan bersama dan tidak boleh adanya pengkhianatan. Keesokan harinya, Jackie seperti biasa menuju ke kantornya. Setibanya di sana, ia dipanggil oleh atasannya untuk menghadap dan ternyata di situ sudah terdapat Tuan Wong yang tengah melapor adanya seorang yang akan menculiknya. Menurut Wong, ini bukanlah sekedar sebuah kecurigaan belaka, karena hampir setiap hari terdapat sebuah mobil yang mencurigakan yang tengah mengintai hidupnya. Wong menuntut kepolisian agar bisa membantunya karena Wong merasa dirinya selalu taat dalam membayar pajak. Dengan alasan yang cukup masuk akal dan karena Wong juga pernah diculik, akhirnya atasan pun memerintahkan Jackie untuk menangani kasus ini. Kembali ke Inspektur Hong. Inspektur Hong selain seorang polisi korup, ia juga memiliki seorang wanita pengencrot yang mana itu bisa terlihat ketika dirinya tengah asik melakukannya di dalam sebuah lift. 别干了，本小姐把你包了。那你轻点儿，讨厌。 Sehabis manis, sepah dibuang. Rasanya itu sangat cocok untuk menggambarkan wanita tersebut, yang mana ketika Hong sudah puas, ia langsung pergi mencapakannya dengan alasan adanya sebuah pekerjaan yang harus ia selesaikan. Di satu sisi, Tuan Wong sendiri tengah melakukan pekerjaannya yang mana ia adalah seorang pemborong. Dirinya memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelesaikan proyek apartemennya supaya segera bisa dipasarkan. Tak lama setelah itu, Tuan Wong kedatangan rombongan massa yang memprotes dirinya karena belum membayarkan gaji mereka. Di sini sempat terjadi insiden antara warga dan polisi dari anak buah Jackie yang menghalau para massa. Namun Jackie di sini berusaha menenangkan para massa bahwa bukan seperti inilah cara jika ingin memprotes gaji yang belum turun. Menurut Jackie, semua ada aturannya sendiri. Jika melakukannya dengan cara seperti ini akan menimbulkan kegaduhan dan keuntungan bagi pihak yang ingin memanfaatkan Tuan Wong. Tapi kalau menurut gua sih agak kurang setuju ya dengan pernyataan Bang Jackie. Ya kalau menurut gua sih wajar aja jika seseorang tak dibayar gajinya.
terus nuntut gitu. Dan apalagi bukan hanya 1-2 orang loh yang nuntut, ini banyak. Berarti kan memang dari kebijakan bosnya yang tidak benar sih. Mungkin memang orang berduit yang selalu menang ya. Yang jelas dari sini memang bisa disimpulkan bahwa Tuan Wong sedikit berbau lintah darah sih. 王玉飞，你是个吸血鬼，承包商和工人之间的事，对不对？对。 Karena pada saat Jackie mengingatkannya pun, ia tak sama sekali merespon akan hal tersebut. Usai melakukan pekerjaannya, Tuan Wong dan istri hendak pergi menuju ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, sang istri merasakan ada hal yang tidak beres. Sementara di satu sisi, Jackie dan rekan-rekannya tengah mengadakan sebuah pesta atas keberhasilan 2 di antara teman mereka yang berhasil dipromosikan. Dan benar saja perasaan tidak enak sang istri terbukti tatkala mereka berdua diikuti oleh sebuah mobil yang siap menculiknya. Tuan Wong yang sudah sangat takut spontan langsung menelpon Jackie dan mengabarkan hal ini kepadanya. Dengan cepat Jackie menyelidiki dan benar saja aksi penculikan pun dimulai dari sini. Jackie yang melihat bahwa Tuan Wong benar adanya diculik, langsung menelpon kantor pusat untuk meminta bantuan. Namun kantor pusat justru mempersulit dirinya yang harus menyebutkan nomor dan kartu sandi miliknya. Jackie yang sepertinya tak hafal, tak ambil pusing dan langsung mengejar para penculik tersebut sendirian. Dan untuk kedua kalinya, ia meminta bantuan namun responnya tetaplah sama. Jackie pun berinisiatif menelpon kembali dengan mengaku sebagai warga lokal dan hal itu berhasil. 谢谢。看见匪徒绑架一个人，请附近巡逻单位去调查。一定。喂，快点把他甩掉，要是被那条子追到，我们就吃不了。停车！ 撞死个交通警察呀！越弄越走，这群饭桶。Tetapi yang sangat disayangkan dari aksi kejar-kejaran tadi, yaitu menyebabkan 2 orang polisi mengalami luka parah dan naasnya, salah satu di antaranya harus meninggal dunia. Jackie pun dengan cepat membawa temannya ke rumah sakit dan meminta bantuan ke pusat untuk menyelamatkan satu temannya lagi. Jackie yang memiliki traumatik dengan insiden seperti ini membuat dirinya menjadi tak terkendali sampai jatuh pingsan. Dan lagi-lagi ketika sadar, rasa traumatik tersebut tak dapat ia kendalikan walaupun sudah diperingatkan oleh sang dokter. Jackie pun segera menuju ke ruangan temannya berada dan mendapati salah satu temannya sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah berhasil menculik Tuan Wong dan istri, Inspektur Hong menginstruksikan untuk meninggalkan istrinya agar nantinya sang istri bisa dimintai tebusan. Secara semua kendali atas kekayaan Wong dipegang oleh sang istri. Setelah semua yang terjadi, Jackie mengadakan sebuah rapat untuk menyusun strategi penyelamatan Tuan Wong, di mana para penculik meminta tebusan sebesar 60 juta dolar. Untuk itu akan disusun sebuah rencana terkait masalah ini, di mana langkah awal mereka akan menyadap saluran telepon di rumah Nyonya Wong agar nantinya bisa mengawasi pergerakan para penjahat. Yang kedua, ada beberapa anggota yang harus mengintai tempat-tempat yang kemungkinan bisa dijadikan tempat persembunyian mereka. Dan yang ketiga, mencari informasi tentang keberadaan mafia yang ada di Hong Kong. Sementara itu, untuk menghindari kecurigaan dari para polisi, Inspektur Hong pun datang dan ikut andil dalam misi ini sebagai partner dari Jackie, dan bisa dipastikan ini akan sulit bagi para polisi karena semua yang dikerjakan polisi sudah dibocorkan oleh Inspektur Hong. Singkat cerita, misi pun dimulai, di mana Nyonya Wong yang sedang merundungi suaminya. Disitulah para penculik mulai menelpon dan meminta tebusan. Polisi dengan cepat memulai operasinya, di mana semua sektor menyebar untuk kemudian menjaga tiap-tiap sudut tempat yang akan didatangi para penculik. Namun hal itu percuma saja karena kembali lagi, semua rencana polisi sudah pasti diketahui oleh mereka karena adanya Inspektur Hong di dalamnya.
Hingga pada satu momen, Nyonya Wong diminta untuk menukar uangnya yang dalam jumlah 60 juta dolar ke dalam bentuk cek untuk kemudian diberikan pada mereka. Di tengah-tengah kegaduhan, tim penyadap mendapatkan info bahwa salah satu penelpon berasal dari Taiwan. Namun sayangnya, lagi-lagi informasi itu tidak sampai ke atasan karena Inspektur Hong yang menerima panggilan tersebut. Namun beruntungnya informasi tersebut diketahui oleh salah satu anggota yang kebetulan mengetahui setengah dari uang tebusannya sudah ditransferkan ke 10 bank yang berada di Taiwan. Untuk itu, dengan cepat atasan menelpon kepolisian Taiwan agar bisa dimintai kerjasama supaya para penjahat bisa tertangkap. Tetapi sayangnya, kepolisian Taiwan belum bisa ambil tindakan mengingat belum adanya bukti kejahatan di sana. Dan pada akhirnya terungkaplah beberapa pemilik rekening asal Taiwan tersebut. Dengan cepat, atasan memerintahkan Jackie agar Nyonya Wong menghentikan pengiriman uang tersebut. Terlihat ratu wajah Inspektur Hong yang mulai panik mengetahui situasi dan kondisi saat ini. Awalnya, Nyonya Wong tak mau mengikuti instruksi para polisi karena ia takut akan keselamatan sang suami. Namun dengan keyakinan yang Jackie berikan, akhirnya ia pun menurutinya. Polisi Taiwan sempat berhasil menemukan tersangka namun gagal menangkapnya. Dan di saat bersamaan, satu persatu mulai menemukan titik terang, di mana kepolisian Taiwan sudah berhasil mengidentifikasi wajah para pelaku yang kemudian dikirimkan ke atasan. Mengingat kepolisian Taiwan yang tidak bisa bertindak terlalu jauh, akhirnya atasan pun mengirim Jackie dan Inspektur Hong ke Taiwan untuk segera mencari para pelaku. Setibanya di sana, mereka berdua disambut untuk kemudian diantar ke hotel. Namun tiba-tiba, komandan polisi Taiwan tersebut mendapat info bahwa salah satu tersangka yang bernama Simon berada di Jalan Sudirman. Tanpa pikir panjang, Jackie dan Hong pun segera mengikuti para polisi Taiwan tersebut. Di satu sisi, para polisi Taiwan sudah siap untuk melancarkan aksi penggerebekan yang mana benar adanya Simon dan para anak buahnya tengah asik menghitung uang hasil transferan dari Nyonya Wong. Bukan film aksi namanya jika penggerebekan polisi tidak diketahui oleh para penjahatnya, di mana benar adanya Simon langsung mengetahui hal tersebut dan membuka aksi baku tembak di antara keduanya. Jackie pun terus mengejar Simon dan anak buahnya hingga bertemulah mereka di sebuah tempat dan memulai aksi perkelahian yang menegangkan. Hingga pada saat Simon mulai terpojok, ia akhirnya mengungkapkan bahwasannya akan membongkar kedok dari Inspektur Hong jika tidak membantunya. Mengetahui kondisinya terancam, membuat Hong langsung membunuh seorang Simon. Namun hal itu sudah sempat didengar Jackie yang mulai menimbulkan kecurigaan terhadap Inspektur Hong. Atas kematian Simon membuat para polisi Taiwan geram dengan tindakan ceroboh yang Jackie dan Hong perbuat. Sehingga mereka diinterogasi dan harus meminta maaf atas tindakannya. Namun Jackie terus mengelak dan ia justru semakin yakin bahwa Hong terlibat dalam aksi penculikan ini. Setelah urusan di Taiwan selesai, mereka berdua pun kembali ke Hong Kong. Hari-hari Jackie lalui dengan mencari informasi tentang keterkaitan antara Inspektur Hong dan komplotannya. Ia pun mencoba memeriksa keseluruhan data yang ada. Tetapi ternyata rencananya sudah diketahui oleh polisi korup lainnya yang langsung melaporkan hal ini ke Inspektur Hong. Dengan cepat, Inspektur Hong memerintahkan agar menghapus semua data yang berkaitan tentangnya.
Namun sebelum semua datanya terhapus, Jackie sempat melihat sebuah angka yang menggambarkan akan lokasi di Hong Kong. Ia pun dengan cepat mencari tahu angka tersebut. Di satu sisi, Hong dan komplotannya tengah menyusun rencana baru untuk bisa mendapatkan uang kembali dan sekaligus menyingkirkan Jackie. Kembali ke kantor polisi, akhirnya mereka berhasil melacak markas Simon di Hong Kong, yaitu sebuah kapal yang terlihat Tuan Wong tengah disekap di situ. Singkat cerita saja, Jackie berhasil menemukan satu di antara mereka lewat sebuah informasi dari salah satu temannya. Untuk itu, misi penangkapan pun langsung dimulai. Setelah berhasil ditangkap, orang tersebut mulai diinterogasi. Namun lagi-lagi, Inspektur Hong berniat menggagalkannya dengan mengaku-ngaku sebagai informannya dan meminta agar dia yang menyelesaikannya. Tetapi Jackie yang sudah curiga dengannya spontan langsung melarang Hong dan meminta agar tidak ada yang menyentuh orang tersebut sebelum diinterogasi. Tak lama setelah itu, atasan pun datang dan memberitahu informasi baru bahwa keberadaan Wong sudah diketahui. Penyelidikan mengungkapkan adanya kecurigaan terhadap sebuah kapal ilegal yang keluar masuk tanpa adanya izin. Untuk itu, aksi penyergapan pun dimulai. 陈子，舱门快撬开了。好。 Jackie pun mulai menelusuri ke bagian dalam kapal dan kemudian menemukan sejumlah struk dari sisa-sisa sampah yang mereka tinggalkan. Kemudian Inspektur Hong mulai mencari keberadaan Jackie, di mana pada saat Jackie mengetahui Inspektur Hong berada, di sini ia pun segera menjebaknya. Jackie menjebak Inspektur Hong dengan menuliskan sebuah kata-kata yang bertuliskan bahwa Inspektur Hong adalah tersangkanya. Hal itu berhasil membuat seorang Hong ke-trigger dan akhirnya mengakui bahwa dirinya lah pelakunya. Di sini Hong beralasan bahwa hal itu ia lakukan demi mendapatkan lebih banyak uang karena menjadi polisi tidak bisa menghasilkan uang yang banyak. Ia berusaha menghasut Jackie untuk kerjasama namun tetap saja gagal. Sampai akhirnya pada saat Hong hampir jatuh, ia justru memukul Jackie yang membuatnya terperosok ke dalam dan terombang-ambing. Setelah itu, Inspektur Hong membuat skenario baru dengan seakan-akan Jackie telah menembaknya. Hal itu ia lakukan untuk menghindari kecurigaan yang lain karena Hong beranggapan bahwa Jackie sudah mati. Namun hal itu mustahil terjadi karena sejatinya Jackie adalah aktor utama dalam film ini. Dan benar adanya Jackie pun terjebak di dalam kapal tersebut. Namun dengan perjuangan yang sangat keras, ia pun akhirnya berhasil keluar. Usai berhasil mengelabui para polisi, Inspektur Hong pun kembali menghasut Nyonya Wong untuk segera mengirim uangnya. Dan di saat bersamaan, Jackie melaporkan ke atasannya bahwa Hong lah otak di balik semua ini. Tetapi atasannya masih belum bisa percaya hingga salah satu anak buahnya melapor bahwa Hong menghasut Nyonya Wong untuk mengirim uangnya dan membuat Jackie sontak bertindak sendiri untuk menangkap Hong. Dan pada akhirnya Jackie terlambat karena uangnya sudah dikirimkan semua melalui instruksi dari Hong. Hal itu membuat Jackie pasrah akan keadaan, tetapi itu semua tidaklah bertahan lama, karena selanjutnya terbesit di pikiran Jackie tentang struk yang ia dapat. Merasa mendapatkan petunjuk, Jackie pun segera menyelidikinya. Siang dan malam Jackie lalui di tempat itu untuk mencari sebuah jawaban. Hingga pada satu momen, Jackie mendengar sebuah percakapan tentang lokasi 369 yang membuatnya teringat tentang kode dari data milik Hong. Namun ketika hendak menyelidikinya, Jackie tak sadar bahwa para komplotan Hong sudah berada di situ sedari tadi. Hal itu diketahui oleh para komplotan Hong dan membuat aksi pertarungan pun dimulai.
陪着我，动手啊！Saat berhasil menangkap Hong dan akan membawanya keluar, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang terjebak dan meminta tolong. Jackie pun dengan sigapnya menolongnya dan meninggalkan Hong. Akan tetapi, Hong yang merasa nyawanya terancam, mencoba melarikan diri. Namun naasnya ia justru terjatuh dan mengalami patah tulang. Di sini Jackie berusaha menolongnya, namun api terus menyebar yang pada akhirnya membuat seorang Hong sadar akan perbuatannya. Ia pun rela mengorbankan nyawanya agar Jackie bisa menyelamatkan si bocah. Hong juga memberitahu lokasi dari Tuan Wong berada. Lalu pada akhirnya Hong pun tewas terbakar oleh kubaran api yang sangat deras. Di scene akhir terlihat Tuan Wong yang berhasil diselamatkan oleh para polisi Cina. Lalu sang istri berterima kasih kepada Jackie atas semua bantuannya. Film pun ditutup dengan Jackie membakar dompet milik Tuan Wong beserta isinya dan membuangnya ke sungai. Setelah itu, film pun selesai. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mungkin next kita akan kembali lagi dengan film Jackie Chan. Jadi tungguin aja ya. Oke, kasih gua komentar jika ada kesalahan dalam gua merangkum sebuah alur cerita film ini ya. So guys, thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again man.